kejujuran yang menyakitkan. Di dunia yang lain, Rian sedang membayangkan Raya istrinya, perempuan yang selalu bisa membangkitkan cinta dan gairahnya, mampu membuat dirinya terpuaskan dengan pelayanannya di ranjang, menjadi artis di kamar pengantin mereka. Raya senantiasa memoleskan bedak dan lipstik tipis, tak perlu lama menunggunya berdandan. Raya tidak pernah memakai foundation, maskara, pemerah pipi, atau apalah tambalan-tambalan yang biasanya ada di wajah perempuan. Di samping wajahnya yang memang terlahir ayu, Raya senantiasa menyambut kedatangan Rian dengan senyum, sepahit apapun rasa hatinya, menjelaskan semua kekecewaan dengan kalimat yang baik dan bukan rengekan. Dan 6 bulan menikah, tidak sedikit pun membuat Rian bosan menatap wajah Rayanya. Raya memang diciptakan Tuhan sebagai pribadi yang mempesona, membuat banyak mata terpana bahkan tergila-gila. Pori-porinya meremang membayangkan Rayanya. Nafsukah hubungan mereka bila Rian juga ikhlas menyandang semua hutang orang tua Raya sebelum beliau meninggal dunia, tanpa pernah mengeluh dan merasa terluka, membayar tunggakan rumah hanya berharap Raya setia padanya. Sebegitu besarkah ego lelaki pada apa-apa yang diinginkannya? Dan perempuan dalam kondisi apapun harus tetap menjaga hati suaminya. Pikiran Rian berputar-putar antara Savitri dan Rayanya. Dulu dengan wanita-wanitanya terdahulu, sebelum Raya, tidak seperti ini rasanya, bantah Rian pada hatinya. Saat hubungan gelapnya ketahuan, dia cukup berpegangan pada Savitri agar dia tidak banyak mengeluarkan penjelasan, lalu memberikan sejumlah uang pada wanita-wanitanya, dan kemudian kembali pada rutinitasnya, pada rumah tangga yang tanpa rasa. Rian jengah, ingin rasanya dia jujur pada Savitri tentang dirinya dan maunya. Harusnya Savitri mengerti kebutuhanku, sama dengan kebutuhan lelaki pada umumnya. Bertumbuh pada pelayanan dan kelembutan menjadi penyertanya. Gerbang putih dan halaman luas itu menyadarkannya bahwa dirinya telah sampai di istana mereka. Istana yang baru 3 tahun terakhir jadi miliknya. Istana yang dia bangun dari kepingan keringat dan air mata juga semangat dari Savitrinya. Savitri menghambur menuju kamar tidur. Dia tidak ingin lagi menangis. Dia mulai berpikir untuk berubah, menjadi wanita beda demi mempertahankan suaminya dan semua yang dimilikinya. Siapa perempuan itu, Pak? Tanya Savitri. Rian mendesah, dirinya belum sempat beristirahat, namun harus dihadapkan dengan pertanyaan ini lagi. Pertanyaan yang terus-menerus terulang tanpa henti. Belum cukupkah 7 wanita papa zinahi dan akhirnya ketahuan? Sekarang siapa lagi dia? Bentak Savitri. Rian kembali menerawang membayangkan wajah Raya dengan perut membuncit. Dia istriku, jawab Rian singkat. Di antara keberanian yang timbul tenggelam, akhirnya Rian mengeluarkan jawaban. Robbana, dunia terasa panas, matahari serasa sejengkal jaraknya dengan kepala. Seperti inikah rasanya mendengar pengakuan bahwa suami telah memiliki istri lagi? Tubuh Savitri menggeletar-geletar di sana. Istri, ada istri lain selain dirinya. Savitri tidak pernah menyangka. Selama ini Savitri berpikir Rian hanya bersenang-senang dengan wanita lain di luar sana, hanya menyalurkan hasratnya, tanpa pernah berpikir menikahi salah satu dari mereka. Baru hari ini Savitri merasa teramat hancur. Bukankah kamu yang dulu sering bilang, kenapa kamu berzina, Pak? Polos sekali jawaban itu meluncur. Sekali lagi ditamparnya pipi Rian suaminya. Kali ini berkali-kali Savitri hilang kendali. Diacak-acaknya semua isi dompet, lemari, meja kerja Rian, dan Savitri menemukan banyak sekali kenyataan. Kenyataannya membuat ia begitu geram. Tatapan Savitri meremang membayangkan Hena di lengan wanita yang rambutnya diacak-acak olehnya tadi. Wanita itu istri suamiku. Mereka pernah menikah di belakangku, membangun impian yang sama seperti impianku. Sebentar lagi bila Tuhan mengizinkan mereka akan punya anak, sedangkan aku hanya sendirian dan tidak akan pernah menang. Ini tidak boleh terjadi, tidak boleh. Aku harus mengakhiri semua ini, harus. Janjinya pada dirinya sendiri, dan untuk kesekian kalinya Rian kian merasa bodoh di hadapan Savitrinya. Rian anak pertama dari 3 bersaudara. Dalam keluarga dia dikenal sebagai laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.
Lalu apa jadinya bila Savitri membuka mulutnya dan menceritakan semuanya? Sungguh dia kini berada dalam zona berbahaya. Rian lebih memilih menjelaskan secara perlahan, berjanji tidak akan meninggalkan Savitri dan tidak akan lagi menemui Raya. Janji yang sama akan diucapkan semua lelaki pada perempuannya bila dirinya terbukti bersalah. Janji yang dengan terpaksa harus ia buat demi nama baik dan harga dirinya. Tapi salahkah aku? Aku menikahi Raya, sah di mata Allah. Menggenapi sisi yang ganjil dalam gairah lelakinya yang kerap kali hadir. Dia membutuhkan keberadaan Raya dan dia tahu Tuhan tidak akan marah pada lelakunya. Toh selama ini dia tetap menafkahi Savitri lahir batin. Papa, teriak Savitri dari ruang keluarga, membuyarkan perbincangan batin Rian dengan Tuhan. Malam ini juga Savitri mengajak Rian untuk mengemasi barang-barangnya di rumah Raya, juga mengambil mobil atas namanya. Padahal sungguh Rian tidak pernah tega. Malam ini juga Savitri minta semua harus diselesaikan atau Savitri akan menceritakan semuanya pada Mama, pada teman-teman di kantor, dan menyuruh Rian pergi hanya dengan sehelai baju di badan. Di depan rumah Raya, tubuh Rian bergetar, membuka pintu rumah itu dengan air mata berlinang. Ia telah gagal menjadi lelaki. Maaf Tuhan, aku tidak mampu menjalankan kebenaran dengan berpijak padamu, karena ketakutanku kehilangan duniaku. Rian tahu dirinya bersalah, tidak mampu memenangkan kedua istrinya, dan dia kini lebih memilih aman meski membiarkan setengah hatinya tak nyaman. Debu-debu jalanan menempel di seluruh pembatas hati, manakala tanggung jawab yang mestinya diemban ditiadakan, kabur. Menatap kebenaran juga kesalahan, berlindung di balik jubah harga diri dan nama baik adalah hal yang sangat memuakkan. Andai hidup boleh berandai-andai, semua wanita akan berandai-andai memiliki suami yang baik, anak-anak yang baik, dan rumah tangga yang juga baik. Pun lelaki akan berandai-andai memiliki istri yang baik, cantik, menarik, hampir sama dengan syarat menjadi sales promotion girl mengenai ukuran wajah, sekelas itulah. Kemudian bila sudah demikian, para lelaki akan berkata, siap melindungi, siap menafkahi, siap mengayomi, siap membahagiakan, juga akan siap mencukupi. Bila batasan kesiapan hanya pada standar yang dimiliki manusia, maka di mana letak cinta? Bukankah dalam banyak karya dikatakan, cinta adalah kesiapan melengkapi, melihat kekurangan sebagai bagian dari kekuatan itu sendiri, dan menerima semua kelebihan dengan rasa syukur yang tak terbatas. Inilah, indah di wajah yang lain belum tentu menjadi indah di wajah kita. Demikian pula sebaliknya, mimpi kita bisa jadi berbenturan dengan mimpi di jiwa yang lain. Karena hidup senantiasa punya banyak warna, dan mari kita berperang doa di langit agar Tuhan berkenan menjadikan keindahan itu adalah keindahan kita. Rian telah jujur pada Savitri tentang Raya, juga kehamilannya. Rian tahu itu membuat Savitri sakit, namun apa boleh buat, Savitri yang meminta Rian melakukannya. Mungkin akan lebih baik jujur begini, setidaknya Rian terbebas dari kemungkinan berbohong terus-menerus. Savitri harus tahu kenyataan cinta. Bab 6. Perjumpaan tak sengaja. Rian menggerutu ketika tahu jam menunjukkan pukul 8 pagi. Ia memiliki janji dengan seorang pejabat yang memberinya kepercayaan untuk membangun sebuah sekolah terbesar di kotanya. Pejabat tersebut berasal dari partai yang sama dengan dirinya itu. Sebabnya tender ini Rianlah yang terpilih. Tepat pukul 9, janji itu disepakati, artinya waktu yang ia punya untuk berbenah kurang 1 jam lagi. Ia pun segera merapikan diri dan menuju warung sambal nenek, sesuai kesepakatan 3 hari yang lalu. Proyek ini bernilai miliaran rupiah, itu sebabnya Rian berusaha sebaik mungkin menjaga kualitas pelayanannya. Sejak ia berpisah dari Raya, Rian berusaha menjadi seorang pekerja keras. Bukan karena ia ingin mendapatkan pekerjaan, namun semata untuk melonggarkan urat sarafnya agar ia tidak menjadi gila. Raya adalah semangat hidup baginya, namun pernikahannya bersama Savitri adalah sesuatu yang telah ada selama bertahun-tahun sebelum Raya muncul dalam kehidupannya.
Berpisah dengan Raya adalah cambuk yang terus melukai hati dan tubuhnya, membuat ia letih dan tak bisa bersikap sebagaimana layaknya. Itulah mengapa pekerjaan menjadi salah satu pelarian bagi Rian. Jalanan macet, mobil Rian beradu dengan mobil lain yang sama-sama ingin sampai di tempat tujuan, yang berbeda tepat waktu. Semua berebut menjadi yang pertama. Hingga deru mobil dan suara klakson beradu menjadi satu. Rian melirik jam tangannya, ia sudah hampir terlambat dari janji yang ia buat. Memasuki pelataran warung sambal nenek, Rian telah melihat beberapa mobil mewah terparkir di sana. Jam menunjukkan pukul 9:45. Rian memaki dirinya sendiri. Betapa ia telah berbuat sangat lamban hingga harus terlambat. Meja nomor 47 di ruangan VVIP. Rian menuju ke sana. Beberapa panganan telah terhidang. Di meja yang lain telah duduk dua lelaki dan dua wanita cantik. Assalamualaikum, sapa Rian pada mereka. Waalaikumsalam. Oh, Pak Rian, silahkan duduk. Lelaki itu demikian ramah menyambut Rian. Baru diketahui ternyata lelaki dengan kemeja lengan panjang berwarna hijau itu bernama Satria. Dia anak buah Pak Ridwan, pejabat yang akan bekerja sama dengan Rian. Mohon maaf ya Pak, Bapak terpaksa harus terlambat karena pesawatnya delay. Tapi beliau berpesan agar kita tidak membuat Pak Rian menunggu. Kita akan buat kesepakatannya terlebih dahulu. Nanti kalau kita sudah sepakat, Bapak tinggal tanda tangan. Hingga kesepakatan demi kesepakatan mereka buat, dan Rian merasa beruntung mendapatkan job ini. Terbayang keuntungan yang sangat besar di depan matanya. Ia sangat bahagia. Bapak datang, bisik seorang gadis yang sedari tadi mendampingi berbincang. Satria bangkit menuju tempat parkir menyusul seseorang yang tadi dipanggil Bapak. Pak Ridwan berjalan menuju ruangan VVIP. Tampak tubuhnya yang tinggi dan berperawakan cenderung gendut. Perutnya pun sedikit membuncit. Intinya saya setuju. Yang pasti saya ingin Pak Rian mengerjakan semuanya dengan sempurna. Saya ingin kualitas ya Pak. Saya tidak ingin ini berjalan dengan asal-asalan saja. Pak Ridwan menyampaikan harapan-harapannya pada Rian. Siap Pak, saya akan usahakan sebaik mungkin. Usai dengan kesepakatan tentang proyek itu, mereka pun berbincang hal-hal yang bersifat umum. Saya telepon dulu ya Pak, silahkan. Halo Ma, Mama kesini saja. Kita makan di sini. Mama mau pesan apa? Terserah Papa saja. Mama dijemput anak-anak ya? Iya Pak. Pak Ridwan menutup teleponnya sambil berkata, istri muda saya. Bisiknya di telinga Rian. Pak Ridwan seolah bangga sekali menyebut kata istri muda di telinga Rian. Rian pun membalasnya dengan senyum sebagai tanda penghormatan. Sesaat kemudian seorang wanita datang, tubuhnya ramping, rambutnya panjang, berombak, kerudung panjang menutupi sebagian rambutnya. Ia duduk di samping Pak Ridwan sambil bersandar, kemudian Pak Ridwan pun membelai rambutnya dengan mesra. Mereka berbuat seolah tidak ada siapapun di antara mereka. Begitulah orang-orang beruang. Mereka selalu punya cara untuk melakukan apapun sesuai kemauannya. Wanita itu membuka kacamata berwarna ungu yang tadi ia kenakan. Ia menyendok tumis kangkung dan udang goreng. Kemudian wajahnya terangkat, senyumnya mengembang, tatapannya mengembara hingga bola mata indah itu melihat Rian. Hatinya bergemuruh, debarannya menjadi lebih keras dari biasanya. Ribuan kisah yang pernah ia timbun dalam-dalam seolah bermunculan dan membuncah begitu saja. Begitupun dengan Rian, ia hampir saja berteriak. Wanita yang ada di hadapannya, wanita cantik istri kedua Pak Ridwan, wanita itu adalah Raya. Raya istrinya yang dulu diterlantarkan, Raya yang selama ini menjadi semangat hidupnya, Raya yang dulu ia tinggalkan saat hamil. Kamu kalah Rian, bisik hatinya. Rian membantah hatinya yang terus mencemooh kebodohannya. Aku percaya Raya mencintaiku. Cinta yang mana? Faktanya sekarang Raya menikah dengan lelaki lain, dengan bosmu. Rian marah, tangannya mengepal, hatinya telah memperolok-olok dirinya. Hari ini ia benar-benar telah kalah. Dunia telah mempermalukan dirinya. Hal paling menyakitkan adalah saat kita bertemu cinta, namun cinta itu telah jadi milik orang lain. Rian menarik nafas panjang, kemudian menghembuskan pelan-pelan. Maaf Pak, mohon izin saya pamit dulu.
Loh, kenapa terburu-buru? Ada yang harus saya kerjakan di rumah. Kok Papa nggak ngajak Pak Rian singgah ke rumah? Ucap Raya seolah sengaja menohok hati dan perasaan Rian. Iya Pak, singgahlah barang sejenak Pak, ujar Pak Ridwan tanpa pernah mengetahui ada hubungan apa sebenarnya Raya dan Rian. Ia bertindak biasa saja tanpa kecurigaan. Nanti kapan-kapan saya pasti singgah. Kami punya bayi mungil yang sangat cantik. Suara Raya dibuat mendayu-dayu sedemikian rupa. Raya seolah sengaja memancing emosi Rian. Rian pamit, setengah berlari ia meninggalkan ruangan tersebut. Untuk pertama kalinya air matanya tumpah. Sebagai lelaki ia merasa terhina. Itu sebabnya ia merasa sangat sakit. Selama ini ia masih berjanji akan mencari Raya. Ia ingin menebus semua kesalahannya. Tapi sayang, Raya telah menjadi milik orang lain. Rian merasa tidak punya kesempatan lagi untuk merebut hati Raya. Andai pun bisa, semua pasti dengan nukilan-nukilan luka. Raya yang ada di depan mata Rian sekarang sungguh berbeda dengan Raya yang dulu mencintai dirinya. Raya yang ada sekarang berbaju mahal, memakai perhiasan dan wajah yang bersinar karena sering melakukan perawatan. Rian membuka pintu mobilnya dengan hati yang terpotong-potong. Tidak ada kesempatan lagi baginya untuk merengkuh hati Raya. Untuk pertama kalinya, Rian merasa sangat bodoh dan terpuruk.